Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit dari hasil ngopi bareng BNPT, MUI Pusat, terus BPET, MUI, Kemenang RI dan Kejaksaan Agung yang kita laksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 di Twin House Blok M. Acara itu dalam rangka menindaklanjuti pernyataan Sekjen MUI Dr. Amir Syah Tambunan dan Sekjen Jamintel, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Dr. Masyudi SHMH di acara Rakornas 2 KP3 MUI yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Maret 2023. Jadi setelah acara itu pengurus FPHI pusat kumpul nih mengadakan ngeteh bareng pada tanggal 12 Maret 2023. Dalam acara ngeteh bareng ini ada kesepakatan untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang masih dalam rangka menyambut ucapan Sekjen MUI dan Sekjen Jamintel. Ini kita coba agar tetap hangat, maka kita adakan acara, sepakat kita mengadakan acara ngopi bareng. Alhamdulillah acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Di acara tersebut, di acara ngopi bareng itu, alhamdulillah hadir dari BNPT, Direktur Pencegahan Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, kemudian dari MUI Bapak Dr. Robi Nur Hadi, kemudian dari BPET MUI yaitu Gus Najih. Alhamdulillah di acara tersebut banyak hal yang bisa kita dapatkan. Di konten ini saya akan coba kupas satu topik yang sempat dilontarkan oleh Gus Najih dari BPET MUI. Beliau sempat mengutarakan bahwa kajian MUI itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Saat ini Kejaksaan Agung sedang mengadakan kajian tentang LDII. Mari kita lihat cuplikan materi dari bahwa faktanya LDII adalah organisasi takfiri yang tidak mau dibina dan oleh MUI dan tidak mau menerapkan paradigma baru. Padahal paradigma baru ini mereka mengajukan sendiri. Kemarin waktu rakor di MUI, Kejaksaan juga hadir. Nah, karena penelitian MUI ini sudah selesai, maka dan hasilnya seperti tadi, maka kemudian kasus ini ditindaklanjuti atau dilimpahkan kepada Kejaksaan. Kebetulan di Kejaksaan itu ada yang namanya Bankor Pakem, ya, Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan. Nah,
Jadi saat ini LDI sedang dalam proses penelitian atau pendalaman oleh Bapak Patom itu. Nah, nanti kita tunggu hasil pendalaman oleh kejaksaan itu seperti apa. Karena saya kira kalau mungkin untuk detail bagaimana penelitian MUI ini mungkin yang menjelaskan harus Prof. Firdaus Syam, dan karena beliau ketua timnya. Tapi bagi kami, bagi saya yang di BPIT, kami sedikit banyak sudah bisa menyimpulkan bahwa LDI ini potensial untuk menjadi pelaku teror jika dibiarkan. Artinya jika dibiarkan, LDI ini bisa menjadi bom waktu sebetulnya bagi pemerintah dan tentu bagi masyarakat. Kita harus belajar dari sejarah. Kelompok NII pertama itu adalah kelompok ekstrim lokal di Indonesia yang pertama lahir pada saat Indonesia baru merdeka, baru memproklamirkan kemerdekaannya. Tapi saya kira pengetahuan negara soal organisasi-organisasi teror awalnya juga tidak banyak, sampai kemudian terjadi bom malam Natal, kemudian bom Bali ya, yang sangat fenomenal dan sangat bersejarah, itu tragedi yang diingat-ingat terus bahkan ketika sudah lewat 20 tahun lebih ya. Saya ingat waktu itu ketika awal terjadi bom Bali, polisi pun ya, negara itu masih meraba-raba ini sebetulnya siapa yang melakukan. Bahkan nama kelompok apa itu belum diketahui. Baru belakangan itu diketahui setelah ada informasi dari Malaysia. Jadi pertama kali polisi Indonesia mengetahui nama kelompok yang melakukan pengeboman di Indonesia itu berdasarkan juga dapat informasinya dari kepolisian Malaysia. Nah, yaitu kelompok yang disebut dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah itu yang didirikan oleh mantan veteran Afghanistan yang dipimpin oleh Abdullah Sultan dan juga oleh Abu Bakar Ba'asyir. Tapi pada saat itu artinya negara waktu itu jangankan mempersiapkan atau memitigasi atau mengantisipasi, mengenal saja tidak. Nah sekarang ya, tentu kalau sekarang jaringannya sudah terbuka semua untuk JI. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah akan seperti ini lagi sikap negara terhadap LDI? Alhamdulillah, FPHW Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah sudah menjadi mitra MUI Pusat. Jadi bukan hanya Semkom yang mitra Polri, tapi FPHW mitra MUI. Sehingga MUI Pusat itu bisa mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel tentang Islam Jamaah LDI, karena MUI mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Dan sebaliknya, alhamdulillah FPHW juga bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai perkembangan LDI dari MUI Pusat. Yuk kita urai penjelasan dari Gus Najih dengan apa yang sudah dilaksanakan FPHW Pusat setelah mendapatkan informasi dari MUI Pusat, dan sehingga terus mengawal dalam tahapan pembubaran Islam Jamaah LDI. Mari kita perjelas. Pada tanggal 19 April tahun 2021, MUI Pusat mengundang LDI untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan paradigma baru dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen. Yang kalau di bulan Ramadan tuh tanggal 7 Ramadan.
Terus pada tanggal 11 Juninya, 2 bulan setelah penandatanganan, MUI Pusat mengirimkan imam sholat di Wali Barokah untuk mengimami sholat Jumat di Wali Barokah. Kemudian setelah pengimaman itu, MUI berkirim surat pada LDI untuk mengimami sholat Jumat di beberapa pondok pusat LDI dalam beberapa waktu. Kemudian pada tanggal 19 Oktober tahun 2021, LDI membalas surat MUI dengan menyatakan tidak mau diimami oleh MUI. Tapi dengan bahasa yang halus ya, bahasa yang tapi dengan bahasa yang belok kanan belok kiri, melintar kanan melintir kiri lah gitu. Kemudian sekitar bulan Maret tahun 2022, LDI sowan ke MUI Pusat untuk menjelaskan isi suratnya yang dikirimkan pada bulan Oktober. Dalam pertemuan ini, LDI secara resmi menyatakan tidak mau diimami oleh MUI, tapi dengan bahasa yang manis lah, belok kanan belok kiri. Insya Allah ketua LDI ini jago dalam berbicara, dalam mengolah kata ini luar biasa ketum LDI. Tapi alhamdulillah karena dari MUI ini sudah dibekali oleh teman-teman FPHW trik-triknya, cara mereka bersilat lidah. Jadi alhamdulillah dari MUI Pusat tidak goyah, sehingga MUI Pusat memutuskan bahwa LDI tidak mau dibina lagi oleh MUI. MUI sudah melakukan kajian panjang. Sebetulnya kemarin waktu rakor sudah disampaikan juga oleh Pak Sekjen, yaitu Pak Amir Syarabuna, bahwa dan berdasarkan kajian MUI yang panjang tersebut sudah menyebutkan bahwa LDI ternyata tidak bisa dibina. LDI ini ternyata tidak bisa dibina. Janji dan komitmen mereka untuk menerapkan paradigma baru itu ternyata bohong belaka, tidak ada di dalam dunia kenyataan. Contohnya adalah ketika seorang perwakilan, seorang kiai, seorang ulama, pengurus MUI Pusat diminta untuk menjadi imam sholat Jumat di Masjid LDI di Kediri. Jika mengikuti surat komitmen yang sudah ditandatangani oleh LDI, mereka mestinya siap menjadi makmum di belakang siapapun, termasuk pengurus Majelis Ulama Indonesia selaku representasi umat Islam atau komunitas Islam yang ada di Indonesia. Tapi ternyata faktanya ketika sholat Jumat di lantai bawah diimami oleh seorang ulama dari MUI Pusat, ternyata di lantai 2 LDI melaksanakan sholat Jumat sendiri. Dan kemudian ada himbauan setelah itu agar yang tadi makmum kepada MUI agar mengulangi sholatnya. Itu artinya sebetulnya kita tidak perlu ngomong panjang lebar bahwa faktanya LDI adalah organisasi takfiri yang tidak mau dibina dan oleh MUI
dan tidak mau menerapkan paradigma baru. Padahal paradigma baru ini mereka mengajukan sendiri. Kemudian pada tanggal 29 Juni tahun 2022, MUI menyerahkan berkas kajiannya kepada Kejaksaan Agung bahwa LDII sudah tidak bisa dibina lagi oleh MUI. Maka pembinaan LDII diserahkan ke kejaksaan. Apalagi kejaksaan sebagai kepala Bakor Pakem. Jadi sekarang posisinya LDII itu di bawah pembinaan Kejaksaan Agung. Ya. Kalau MUI sudah lempar handuk, ya. Karena sangat bandel, sangat bandel. Ya. Wes pinter, berbohongnya tuh luar biasa pinternya. Kemudian pada bulan November ya, tahun 2022, Kejaksaan Agung mulai bergerak. Diawali tanggal 5 November Kejaksaan Agung ke Kediri. Kemudian tanggal 6 November Kejaksaan Agung ke Surakarta, Solo. Tanggal 7 November Kejaksaan Agung ke Cilacap. Acara pemanggilan itu bertempat di Kejaksaan Negeri. Kemudian di acara itu dipanggil secara resmi, diundang secara resmi MUI, FKUB, Kemenak, Kesbangpol, dan LDII. Ya. Untuk di Kediri, kami mendapatkan informasi bahwa salah satu pihak itu pro dengan mantan. Ya. Untuk di Surakarta, alhamdulillah Ketua MUI mengajak Pak Ade Kurdi untuk bergabung di acara tersebut. Ya. Untuk di Cilacap, ya, alhamdulillah ada Gus Soim. Gus Soim ini sebagai Ketua FKUB. Nah, beliau juga itu sebagai Ketua PCNU Kabupaten Cilacap. Yang luar biasa, beliau adalah yang diamanahi oleh Komjen Pol Nur Faizi untuk mengurusi, ya, untuk yang bertanggung jawab terhadap wakaf Masjid Saiful Rahman. Yang kita ketahui, ya, beberapa waktu lalu sebelum acara pemanggilan ini terjadi kasus yang luar biasa, ya, bahwa masjid yang sudah diwakafkan ke NU, Gus Soim sebagai penerima mandat itu tidak LDII tidak mau menyerahkan, malah semua pintu ditutup, dicor, semua pagar dicor, ditutup, sehingga tidak ada warga bisa masuk ke masjid tersebut. Akhirnya dengan berbagai cara, dengan berbagai diplomasi, alhamdulillah akhirnya masjid itu bisa diserahkan ke umat. Masjid bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Tembok-tembok yang dulunya tinggi-tinggi dipangkas habis, sehingga tidak ada pemisah lagi antara warga dan masjid. Ini jadi Gus Soim tahu betul kecurangan, kebohongan dari LDII. Setelah Gus Soim bisa menyampaikan semuanya, apa yang sudah dirasakan langsung dengan LDII.
Dan alhamdulillah di acara tersebut, ya setelah acara pemanggilan tersebut dari Kejaksaan Agung, sholat Jumat di Masjid Saifur Rahman, rombongan sholat Jumat ke Masjid Saifur Rahman. Kemudian setelah acara sholat Jumat, ya, dari DKM Masjid Saifur Rahman ya, bisa berbincang-bincang banyak ya, dengan utusan Kejaksaan Agung. Ini jadi alhamdulillah menjadi hal yang luar biasa, hikmahnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur seperjuangan WA Group, perlu saya sampaikan sekaligus saya laporkan bahwa pertemuan dengan tim Kejaksaan Agung sudah selesai sekitar 15 menit yang lalu, dan alhamdulillah hasilnya saya rasa sangat positif untuk gerakan kita. Pertama tadi hanya saya yang secara lantang menyampaikan bahwa LDI belum berparadigma baru, masih takfiri dan eksklusif. Saya sampaikan, dan tadi Susilo sebagai Ketua DPD LDI Cilacap Badir, Haji Darno besannya Katno Hadi juga hadir. Mereka hadir sekitar 4 orang. Dan yang lebih membahagiakan lagi tadi di akhir setelah selesai dan orang-orang LDI keluar, mereka mendekat semua ke saya dan mensupport ke kita, ke perjuangan kita untuk sampaikan semua apa adanya. Secepatnya kirim surat ke Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda begitu, nanti akan informasikan tentang kesesatan LDI ini dengan semua data yang kita miliki, termasuk data terkini yang kita punya. Semua sampaikan apa adanya, dan katakanlah kita atas nama warga ke surat ke Kejaksaan Agung terkait dengan kesesatan LDI berikut dengan data yang valid. Artinya ketika kejadian, kapan, di mana, apa bukti, mungkin visual atau audio begitu, atau audio visual, itu sangat strategis untuk mereka minta Gus secepatnya dikirimkan. Gitu. Maka mari kita susun draft surat atas nama warga terkait dengan keresahan terkait kesesatan LDI. Saya kira itu dulu, mungkin nanti akan saya sambung dengan yang lain, ini masih di perjalanan. Masih nyetir dan ini lagi berhenti sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam wasatiyah, salam ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan dari Cilacap, ya, dari pihak FPHW langsung berkirim surat ke Kejaksaan Agung, ya, maka tanggal 18 Oktober FPHW bersilaturahim ya, ke Kejaksaan Agung bagian Bogor Pakem ya, di kantornya di Ragunan. Alhamdulillah hadir beberapa tokoh FPHW, termasuk juga Syekh Khalil Bustami. Alhamdulillah ya, beliau bisa bergabung ya, untuk hadir ke silaturahim ke Kejaksaan Agung. Setelah rentetan itu, kemudian kita perhatikan Kejaksaan Agung mulai memerintahkan ke Kejati, Kejari untuk melakukan pembinaan terhadap LDI. Hampir di setiap kabupaten kota, Kejaksaan Negeri mendatangi LDI, melakukan pembinaan wawasan kebangsaan. Momen ini tidak disia-siakan oleh LDI, dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita lihat di medianya LDI, baik YouTube ya, maupun Nuansa dan lain-lain, ya,
media online-nya itu terlihat seakan-akan LDI ini dekat dengan kejaksaan, ya. Terus kemudian juga ini dimanfaatkan, ya, untuk lobbying. Jadi sekaligus ketika mereka kejaksaan datang, ya, disambut dengan baik dan di lobi, ya, seakan-akan seperti biasa, seakan-akan LDI ini tidak takfiri lah, ya, tidak beramir, ya, terus tidak pokoknya tidak aneh-aneh lah. Pokoknya LDI ini sebuah organisasi yang terbaik. Ya. Terus seakan-akan ada sebuah gerakan, ya, malahan ini kepung kota melalui desa. Ya, jadi kejaksaan LDI saat ini malah semakin agresif, ya. Terlihat semakin agresif melakukan pendekatan ke kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, karena mereka berharap dengan kedekatan itu, ya, bisa menggoyahkan, ya, bisa melobi keputusan Kejaksaan Agung nanti. Jadi mereka saat ini sedang menguatkan posisi, ya, di desa untuk menyerang kota. Ini luar biasa, strateginya luar biasa. Dibina malah memanfaatkan. Tapi alhamdulillah masih ada hal yang melegakan. Bagi kita, ya, yaitu pernyataan Sekjen Jamintel di acara Rakornas 2 KP3 MUI. Beliau menyatakan bahwa LDI ini ya tidak sesuai apa yang diucapkan dengan di lapangan, itu tidak sesuai. Mari kita dengarkan keluhan beliau. Sebenarnya praktis kalau yang sudah keterlaluan kayak begitu dan berulang-ulang kali melakukan, saya sebenarnya juga perlu dilakukan penegakan hukum represif seperti yang saya sampaikan tadi. Saya juga sependapat juga sebenarnya sama Pak Sekjen tadi, seperti LDI itu juga sebenarnya menjadi atensi khusus. Benar, dia kalau diundang koordinasi, saya sebagai beberapa kali menjadi kepala kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kalau dia audit ya dia yang manis-manis saja, bahkan dia yang normatif-normatif ada. Tapi pada saat saya ke daerah, saya melihat situ, itu hal-hal yang di ini tuh masih dilakukan. Iya, ya, itu dia menganggap bahwa seperti orang yang di luar kelompoknya itu bukan Islam, ya, di ini terus kita di apa, seolah-olah najis, kita sholat di situ, gue sholat aja di situ gitu kan, di apa, dipel lagi, dipel nggak apa-apa, tapi kalau dipel tujuannya bahwa kita dianggap najis kan itu kan suatu penghinaan, ya, kalau menurut saya. Di kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan hijrah, terutama yang ada di daerah-daerah, untuk bergabung dengan FPHW, Forum Persaudara Hijrah Wasatiyah. Kita melaksanakan jihad bersama-sama dengan organisasi FPHW. Karena pada prinsipnya, ya, organisasi legal, ya, harus dilawan dengan organisasi legal. Saat ini, ya, LDI sudah luar biasa melakukan pendekatan di pemerintahan, ya, sepertinya sudah sangat bagus sekali, ya. Kalau tidak ada organisasi yang bersuara, ya, yang menyampaikan
kebohongan-kebohongan LDI, maka agak mustahil untuk LDI ini bisa rontok. Karena kalau kita tidak ada organisasi, maka bermain kita akan di luar ring, di luar ring, karena kita ilegal. Jadi nggak ada manfaatnya ya. Kalau di luar ring, ya nggak ada manfaatnya. Kita cuma bisa teriak-teriak, ya, lempar-lempar nggak karuan, ya. Tapi kalau dengan adanya organisasi, kita bisa masuk ring, kita bisa fight langsung, bertarung langsung, ya, seperti saat ini lah. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan MUI karena kita punya bendera. Kita punya bendera legal. Nah, dengan seperti itu juga ada penanggung jawabnya. Ya. Oh, organisasi, ya pasti ada penanggung jawabnya dong. Ya. Kalau tidak ada organisasi, siapa yang bertanggung jawab? Itu masalah. Jadi ini kesempatan kita, ya, untuk berjihad. Karena alhamdulillah MUI Pusat, BNPT itu sudah menjadikan FPHW mitra. Hanya saja kita perlu untuk yang di tingkat level bawah, seperti tingkat provinsi, kabupaten, kota. Ya. Untuk di contoh adanya FPHW di tingkat provinsi yang sudah terasa adalah di Jawa Barat. Kami sudah pernah beraudiensi dengan Sekjen MUI Jawa Barat. Kemudian beberapa waktu lalu Pak Irawan dapat telepon Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Beliau meminta informasi tentang LDI, khususnya tentang kasus di Cibentang, Kuningan. Karena Pak Irawan statusnya sebagai ketua FPHW, organisasi yang menampung para mantan Islam Jamaah LDI. Ini hikmahnya. Ya. Jadi kalau setiap provinsi, ya, ada FPHW, maka nanti seperti Kejaksaan, MUI ini koordinasinya bisa baik. Gitu. Baik FPHW bisa melobi, ya, Kejaksaan maupun MUI, atau sebaliknya. Ini manfaatnya seperti itu. Jadi semua, karena saat ini, ya, semua provinsi, kabupaten, kota, LDI sudah berperan aktif, maka ya kita harus ikut berperan aktif. Gitu. FPHW harus bisa memberikan counter-counter, ya, tentang LDI yang sebenarnya, gitu. Sehingga harapan kita, ya, jihad kita ini bisa maksimal. Gitu. Selain dari buzzer, dari YouTuber, dari ulama, ya, organisasi juga mempunyai peran penting dalam proses pembubaran Islam Jamaah LDI. Apalagi insya Allah dalam waktu dekat, ya, FPHW akan mengadakan Munas. Harapannya, ya, saat Munas FPHW punya belasan DPW, ya, Dewan Pimpinan Wilayah, setingkat provinsi. Jadi jangan juga takut bahwa organisasi ini bisa menjadi asobiah baru. Insya Allah tidak, ya. Tidak. Ini murni untuk perjuangan. Ini murni untuk perjuangan. Kita tidak akan, insya Allah tidak akan menciptakan asobiah baru.
kalau nanti FPHW kalau nanti LDI bubar, insya Allah juga ya FPHW akan bubar ya, karena sudah tidak ada kepentingan ya. Tapi yang jelas saat ini ya, kita butuhkan sebuah organisasi ya, agar kita bisa masuk ke ranah pemerintahan, ke ranah institusi resmi. Ya. Kalau kita tidak berbadan hukum, ya, maka tidak akan maksimal, ya, karena kita bermain di luar ring. Dan bagi rekan-rekan, kami harap bagi rekan-rekan yang kurang setuju dengan FPHW karena asobiah baru, mohonlah untuk tidak mempengaruhi yang lain. Ya, kita sama-sama dalam berjuang. Kalau prinsip saya sendiri, apapun yang bisa saya perjuangkan melalui apapun yang bisa saya laksanakan, ya saya laksanakan. Melalui organisasi, hayo ya, melalui pengajian, hayo ya, di Kerawang juga alhamdulillah ada pengajian setiap bulan ya. Terus kemudian dengan YouTube, ayo selama bisa, ayo gitu loh, selama tidak melanggar kaidah hukum ya, monggo kita laksanakan. Jadi kami harap mari kita bersama-sama berjuang dengan potensi yang kita miliki. Insya Allah hasilnya akan luar biasa, dan secepatnya insya Allah ya, LDI akan segera bubar, dan insya Allah juga ideologi Islam Jamaah juga akan segera bubar. Mungkin itu saja penyampaian, mungkin itu saja ya, konten yang kami buat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan niat baik kita, Allah memberikan ridho, Allah memberikan pertolongan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.